Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema peruntungan zodiak di minggu ini ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Pisces yuk. Kita lihat yuk, ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Pisces. Oke, kita lihat ada apa saja dan seperti apa ya dalam energi peruntungan di minggu ini. Para Pisces, jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu. Kemudian silahkan ya, perhatikan tanggal yang saya berikan biar tidak gagal paham ya. Oke, untuk para Pisces, seperti biasa akan saya ambil terlebih dahulu 4 kartumu ya, untuk setiap aspek kehidupan kamu tentunya. Dan kita lihat diawali oleh kartu apa sajakah para Pisces ya. Di kartu pertama sudah ada Six of Pentacles untukmu. Ada Six of Pentacles, kemudian juga di kartu kedua ada The Strength, kartu ketiga ada Five of Swords, kemudian juga di kartu keempat ada The Sun. Oke, 4 kartu sudah saya bukakan untuk para Pisces. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan ya, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia yang terhubung denganmu ya, yang berdealing denganmu. Atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik di sini energinya. Kemudian di kartu kedua ini untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karirmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini, apapun usahamu, apapun juga bisnismu, para Pisces. Kartu keempat ini buat kesehatan kamu. Oke, yuk kita langsung saja lihat, kita klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Pisces. Coba. Oke, para Pisces, kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu. Kita masuk ke dalam bacaan cintamu terlebih dahulu. Dalam bacaan cinta sudah diawali oleh Six of Pentacles di sini untuk para Pisces. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya, coba. Didampingi oleh Seven of Swords ya untuk bacaan cintamu. Kemudian juga ada Ace of Wands dan juga ada Four of Pentacles. Kemudian juga ada Six of Swords ya. Oke. Untuk para Pisces diawali oleh Six, diakhiri juga oleh Six ya. Six of Pentacles, Six of Swords di sini. Para Pisces dalam bacaan cinta ini sebetulnya mewakili intuisi. Saya melihat adanya ilusi di sini. Ada juga ketakutan. Ya. Ini alam bawah sadar di sini. Nah, ini adalah kartu yang seringkali menunjukkan emosimu yang tersembunyi. Ataukah di sini ada kesalahpahaman? Ataukah di sini ada rahasia dalam suatu hubungan yang dimana segala sesuatunya itu tidak seperti yang terlihat? Para Pisces, ini menyuruhmu untuk mengikuti instingmu sebetulnya, ya, agar kamu di sini bisa menghindari kebingungan emosional, ataupun agar kamu di sini tidak masuk ke dalam ketidakjujuran. Untuk para Pisces ini ya. Tetapi di lain sisi ini seperti melambangkan chemistry seksual yang luar biasa juga. Apakah di sini ada koneksi yang mendalam dengan seseorang? Ketika di sini kamu memimpikan si dia juga mungkin memimpikan kamu gitu ya. Untuk para Pisces, ketika kamu membayangkan sesuatu, mungkin si dia juga membayangkan sesuatu ya. Ataukah di sini ada kaitannya dengan trauma masa lalu? Para Pisces, jika percintaan kamu ini lumayan terpengaruh gitu ya oleh trauma masa lalu,
Ini tandanya kamu harus memeriksa lagi trauma masa lalu kamu yang telah mempengaruhi cinta. Sebetulnya masa lalu itu tidak boleh mempengaruhi hubungan saat ini. Tetapi mungkin untuk sebagian para Pisces ada juga yang terpengaruh, ya. Entah dikarenakan gara-gara ada trauma masa lalu gitu untuk para Pisces ini, ya. Karena di lain sisi juga ini adalah kartu yang menyeratkan adanya hambatan bawah sadar, atau di sini adanya kebenaran tersembunyi, atau di sini peringatan. Jika sebagai peringatan untukmu, kamu tidak boleh memproyeksikan keinginan atau membiarkan fantasi menguasai realitas. Ya, untuk para Pisces ini ada ilusi. Ilusi itu bayangan yang kamu buat, atau bahkan yang kamu pikirkan, yang sering kali kamu pikirkan gitu ya. Nah itu, baik itu ilusi, fantasi, jangan sampai menguasai realitas. Apalagi para Pisces yang sudah menikah, ya. Yang sudah menikah itu hanya fata morgana. Sementara yang nyata mungkin ada di depan mata. Nggak boleh di sini kamu seperti biasa saja gitu. Untuk para Pisces, ya. Ini berarti mental di sini, ya, untuk para Pisces. Mentalmu terlalu banyak berpikir tentang hubungan atau bahkan tentang sesuatu di sini, dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan, ya. Atau ketika kamu dekat dengan si dia, bisa ingat lagi nih trauma masa lalu gitu. Untuk para Pisces ini, silahkan, ya. Silahkan para Pisces ambil yang paling beresonansi ini, ya, dengan hati nuranimu, dengan keadaanmu. Oke, next coba kita lihat. Untuk keuangannya para Pisces di sini ada The Strength, ya. Ada kartu The Strength untuk keuangan, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Coba didampingi oleh kartu apa saja kan? Kartu The Strength-mu didampingi oleh King of Cups. Kemudian juga ada The Lovers. Kemudian juga ada Five of Wands, dan juga ada Three of Cups, ya, untuk para Pisces. Oke. Para Pisces di bagian keuangan. Jika di bagian keuangan semoga kuat seperti The Strength ini, ya, untuk para Pisces. Karena jika di kartu-kartu ini lebih kepada mengindikasikan para Pisces ini banyak yang sedang berusaha, sedang menikmati hasil kerja keras kamu. Untuk para Pisces, bahkan mungkin hal-hal yang telah kamu investasikan, baik itu waktu atau bahkan usaha secara bertahap, ini mungkin sekarang mulai membuahkan hasil. Sehingga semoga kamu itu bisa segera menuai manfaatnya di sini, ya. Ini jika untuk energi keuangan. Banyak hal yang berusaha kamu nikmati di sini. Semoga juga keuangan kamu bisa jauh lebih kuat di sini. Banyak manfaat di sini yang akan kamu tuai. Apalagi para Pisces yang sudah bekerja keras, yang sudah mengupayakan segala sesuatunya. Oke, next coba kita lihat untuk dunia karirmu, ya. Sudah ada Five of Swords di sini. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Coba didampingi oleh kartu apa sajakah? 5 pedangmu di sini. Ada Wheel of Fortune. Kemudian juga ada Emperor, ya. Ada Knight of Swords. Kemudian juga ada Knight of Wands. Nah, ini untuk dunia karirmu para Pisces. Ini Wheel of Fortune-mu juga terjungkir, ya, di sini. Jika untuk dunia pekerjaan, dunia karir, ini saya melihat banyak para Pisces yang seperti bisa dihantui. Kamu itu seperti bisa dihantui oleh pengalaman kerja sebelumnya yang buruk. Ini seperti takut gitu, seperti menghantui kamu gitu, seperti terpikirkan terus, ya, di sini. Ini adalah aspek negatif. Jika di sini kamu punya pengalaman kerja sebelumnya yang buruk, yang membuat kamu trauma, yang kepikiran terus sama kamu di sini. Untuk para Pisces. Sehingga apa yang harus kamu lakukan jika kamu masuk dalam fase seperti ini, ya harus kamu lupakan masa lalu. Tapi di sini kamu juga harus belajar dari kesalahan. Tetap kamu di sini harus melanjutkan hidupmu, kemudian juga silahkan memulai lagi. Ya, tapi pastikan juga di sini kamu harus bisa mencapai keseimbangan yang sehat. Baik antara ambisi dan juga perawatan diri. Kemudian kamu yang baru bekerja di pekerjaan baru, di tempat kerja baru.
Ya, semoga kamu itu bisa tenang seperti biasanya lagi gitu. Untuk para Pisces ini, para Pisces juga dalam dunia karir seperti banyak yang bimbang sebetulnya, seperti adanya ketidakyakinan dengan posisi kamu saat ini. Ya, sehingga kamu yang selalu ragu, bimbang, ini kamu tandanya harus bisa melepaskan diri dari kebiasaan yang menghalangi kamu. Ya, terutama untuk mewujudkan potensi penuh kamu. Jangan sampai terhalang oleh takut, oleh trauma masa lalu. Kamu harus melanjutkan hidupmu di sini. Harus ada yang kamu mulai lagi. Untuk para Pisces, ya, jangan sampai terhalangi. Untuk para Pisces, ketika di sini kamu harusnya mewujudkan potensi kamu, mewujudkan tujuan kamu di sini, ya, kamu harus tetap semangat para Pisces, ya. Para Pisces harus tetap semangat karena di sini juga masih ada Wheel of Fortune. Tetapi tentang pengendalian diri, ya, yang harus kamu jaga, jangan mengingat terus yang sudah-sudah. Hidup itu maju ke depannya untuk para Pisces. Oke, next coba kita lihat, ada The Sun. Ada The Sun untuk kesehatanmu. Coba kita lihat untuk kesehatannya para Pisces, sudah ada The Sun, tapi kita lihat untuk kartu-kartu yang mendampinginya ya. Didampingi oleh The Tower. Kemudian juga ada Ten of Swords. Kemudian juga ada Knight of Cups dan juga ada King of Swords di sini untuk para Pisces. Ini untuk kartu kesehatanmu para Pisces. Sebetulnya kamu itu diawali oleh The Sun. The Sun itu kegairahan, kesemangatan, ya. Hanya memang ada The Tower di sini. Nah, inilah menunjukkan bahwa kamu di sini harus bisa melindungi kenyamananmu dengan berani. Atau di sini kamu yang ingin sehat, ingin hidup sehat, ya kamu harus memperjuangkan gitu tujuan kesehatan kamu. Apakah di sini kamu harus menetapkan batasan? Ya, para Pisces, contohnya apa? Contohnya mungkin menolak perilaku atau orang-orang yang tidak sehat, orang-orang toksik. Kemudian juga di sini kamu harus menjadi sosok Pisces yang gigih menghadapi tantangan jika seandainya ada tantangan kesehatan. Ya, tetapi di lain sisi ini juga adalah kartu yang memperingatkan kamu agar kamu tidak berlebihan juga. Jangan sampai kamu merasa terlalu terbebani, baik secara fisik atau bahkan mental di sini. Ya, karena ini masih membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan diri kamu, baik itu dari penyakit atau bahkan dari tekanan, ya, tekanan di sini untuk para Pisces. Ini jika kamu pengen sehat, pasti kamu di sini harus tegas. Apalagi jika para Pisces yang mungkin kamu itu mempunyai orang-orang yang mengganggu terus pikiran kamu ya. Berarti tandanya kamu harus membuat batasan di sini. Jangan sampai membuat kamu ngerasa tertekan gitu, ya, untuk para Pisces ini. Baik dari perilaku seseorang atau dari orang-orang yang tidak sehat di sini. Untuk para Pisces, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.